Perkenalkan, saya Kris Adidharma. Saya sekarang ini menjabat sebagai CEO PT Propan Raya. Saya juga menjabat sebagai ketua daripada Asosiasi Produsen Cat di Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai sekitar 185 produsen cat, mungkin dari besar dan kecil. Anggota kita sekarang ada sekitar 85 produsen cat di Indonesia. Kita di APCI itu memberikan tentunya representation kepada semua pabrik cat, dan juga mungkin salah satu exciting news ya buat APCI adalah kita akan membuat atau meresmikan Paint Technology School pertama di Asia Tenggara tanggal 3 Juli tahun ini gitu. Jadi itu salah satu yang sangat exciting. Di Indonesia tentang Propan Raya, kita sudah di sini sudah menjadi 45 tahun di Indonesia, mempunyai 4 pabrik di Indonesia, 47 cabang di Nusantara, 1 pabrik di Vietnam, dan ekspor kita terutama ke Asia Tenggara. Dan mungkin juga interesting juga gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa kok perusahaan cat yang dipilih untuk salah satunya untuk mempresentasikan industri 4.0 begitu ya. Jadi mungkin ya kita ingin sharing aja pada hari ini kepada teman-teman. Memang ini adalah salah satu perusahaan, namanya adalah manufacturing brick and mortar. Kita bukan perusahaan teknologi, bukan perusahaan mobil seperti Acer dan sebagainya, tapi kita ingin sharing apa yang kita lakukan di Propan Raya dan di industri ini untuk going into the 4.0 dan beyond begitu. Mungkin mari kita mulai. Silahkan next slide. Ya, jadi ini adalah daftarnya, mungkin next saja silahkan. Ya, jadi adalah untuk integration dan of cyber physical system. Ya, jadi sedikit overview tentang industri 4.0 ya. Integration of cyber physical system enables real-time data sharing for optimal decision making and efficiency. Jadi ini adalah teknologi penginderaan, komputasi dan kontrol dengan data akurat untuk membuat keputusan yang lebih efisien. Dengan automation and robotics yang meningkatkan produktivitas, keselamatan dan juga kualitas. Dan tentunya tadi sudah dibahas oleh Pak Tito dengan sedikit, yaitu Propan memang beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, sudah meresmikan perusahaan kami, pabrik kami yang terbaru dengan teknologi yang kami bawa dari Jerman, namanya adalah Rapid Production System. Jadi dengan teknologi ini tuh semua proses terkontrol. Kita cuma mempunyai 4 operator saja untuk mengendalikan produksi kita sebanyak 100 juta liter per tahun. Ya, dan ini kita bisa remote dari berbagai lokasi untuk pengendalian pabriknya. Ya, dan tentunya dengan teknologi ini kita juga bisa meningkatkan efisiensi. Kita mempunyai robot untuk packing catnya. Jadi cat itu semua yang menghandle packing dan pekerjaan yang berat-beratnya, filling, packing, semua itu adalah kita lakukan secara otomatis. Dan untuk big data analysis adalah untuk memanfaatkan analitik tingkat lanjut untuk mengekstrak wawasan berharga untuk perencanaan strategis. Jadi memang Propan Raya itu terkenal di Indonesia sebagai perusahaan cat yang paling inovatif ya. Kita adalah 100% anak bangsa, dan kita mempunyai tagline cari cat cari Propan. Jadi kalau Anda mempunyai suatu kebutuhan tentang cat, solusi dan sebagainya, kemungkinan besar Propan itu mempunyai solusi untuk Anda. Daripada itu, kita bukan hanya tadi waktu itu bilang kita ada puluhan ribu, bahkan SKU yang ada di Propan itu adalah sekitar 100.000 SKU. Kita mempunyai 1.000 raw materials. Jadi bagaimana kita bisa memprediksikan demand dan supply untuk produk-produk ke customer, dan juga to increase service level dan mengurangi waste dan inventory ya. Jadi kita juga memang mempunyai suatu ERP, Enterprise Resource System ya, dari SAP tentunya, dan kita sekarang sedang giat membangun modul-modul yang diintegrasikan kepada SAP supaya kita bisa memprediksikan demand dan supply. Kadang-kadang
agak susah juga karena terutama saya berikan contoh terhadap IKN begitu ya. IKN ini sebelum pemilu itu kayaknya semua orang pada wait and see gitu. Kita melihat apakah akan jalan atau tidak, tapi setelah hasil pemilu itu keluar, tiba-tiba semuanya itu kayak pakai steroid, super cepat jalannya, dan ini memberikan suatu stress test kepada sistem di Propan karena involvement kami di IKN juga cukup banyak. Kita bagaimana bisa memplanning, memproduksi dan juga memberikan delivery bahan bangunan terutama cat ke IKN dan ke customer-customer yang lain. Memang kadang-kadang ada spike of demand yang tidak terduga, tapi kita terus memprediksikan. Nah sekarang ini saya bilang kita itu masih memakai namanya adalah kita mempunyai 7 cara untuk mengestimasikan demand, tetapi masih kita lakukan oleh manusia. Kita masih belum melakukan machine learning karena variablesnya juga banyak, dan kita realize sebenarnya adalah untuk menuju ke machine learning itu data points kita sangat kurang. Jadi mungkin untuk anda juga yang ingin melihat dan memasukin AI, data points itu sangat penting dari berbagai macam data yang kita harus ambil. Jadi terutama itu ada lokasi, buying patterns, kadang-kadang cuaca juga sangat mempengaruhi untuk cat ya. Jadi kita lihat bahwa mungkin pada waktu pemanasan global ini masa hujan kurang menentu sehingga itu sangat mempengaruhi penjualan cat, apalagi penjualan kalau misalnya kalau hujan lebat itu kita tidak bisa mengecat. Nah tentunya juga penjualan waterproofing kita juga menaik. Jadi itu harus di balancing, dan kita sekarang mencari dan terus mengumpulkan data points yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa memberikan prediksi yang lebih tepat ya. Next, enhance supply chain management. IoT enables real-time monitoring of good, optimizing logistics and cost. Jadi very interestingly adalah dulunya itu kita berpikir bahwa IoT itu adalah cuma barang-barang yang small, habis itu elektronik yang small yang terkoneksi kepada internet dan sebagainya. Tetapi more and more itu kita melihat bahwa handphone kita adalah sebagai sesuatu IoT karena memang memenuhi kriteria. Handphone kita itu sudah memakin banyak sensornya lagi, ada GPS, ada gyroscope, connected to the internet, ada speaker dan sebagainya. Jadi kita sekarang ini sangat banyak merely untuk memakai handphone sebagai personal device untuk memanage sales kita. Kita juga mempunyai 2000 mesin tinting atau mesin customization warna di toko-toko di seluruh Indonesia ya, di Nusantara. Dan sebenarnya ada case study yang very interesting. Jadi sebenarnya mesin itu kita beli dari salah satu supplier di luar negeri, tapi mesin itu mempunyai suatu board ya, dikontrol. Board itu kan adalah suatu otak dari Pak yang mengendalikan mesin tinting. Jadi kita di mesin itu mempunyai 16 canisters atau tabung yang kita isi pewarna-pewarna. Dan kalau misalnya Anda masuk ke toko Propan dan ingin membeli satu cat nih warnanya warna merah, ya tentunya nanti akan keluar pasta atau coloran warna merah, campur sedikit kuning, campur sedikit putih, sehingga terjadilah warna yang Anda inginkan sesuai dengan color card gitu. Nah sebelumnya mesin ini adalah mesin yang kita bilang tidak smart. Tapi ada kebutuhan Propan karena kita itu mempunyai jaringan apalagi di Nusantara dari Sabang sampai ke Merauke yang begitu jauh tempatnya, dan bahkan kita juga ada mesin-mesin di Irian, di Bau-Bau dan dimanapun juga gitu ya. Jadi sangat jauh dari kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan mesin ini sehingga setiap kali ada update, terutama adalah update warna, formula warna gitu, kita mempunyai warna baru yang diinginkan konsumen, ataupun kita mempunyai formula yang lebih baik lagi supaya ketahanan warnanya bisa lebih panjang di lapangan. Bagaimana kita bisa mengupdate 2000 mesin itu secara cepat?
susah solusinya kalau kita hanya bergantung kepada mesin maker kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mengambil mesin itu dan kita hacking. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita membuat board baru sendiri. Jadi saya tuh sama tim yang mendesain board untuk mesin tinting ini, ya. Terus habis itu luar biasa sekali. Sekarang desainnya kita itu kita kirimkan ke board manufacturer, membaca desain kita, namanya PCBWay dari China. Kita pesan boardnya dan habis itu kita terapkan, dan sekarang board itu sudah mencapai iteration yang ke-8. Jadi kita selalu keep on improving daripada board itu. Ya, dan dulunya mungkin Anda pernah dengar kita memakai Arduino sebagai ATmega chip sebagai controller. Sekarang kita memakai ESP32 yang one step up lagi, dan ini adalah salah satu key dari mana kunci sukses Propan Raya bisa sangat baik di mesin-mesin dan di warna-warna untuk di point, namanya point of sale untuk cat kita di lapangan. Jadi dari kita hacking board tersebut, kita juga harus membuatkan app yang connect terhadap board tersebut, sehingga app itu menjadi otak board dan bisa berkomunikasi dengan central database kita, dan database kita taruh di AWS, Amazon Web Server, ya, supaya ada high availability. Jadi yang habis itu adalah predictive maintenance, yaitu IoT sensors predict equipment failures, minimizing downtime dan increasing efficiency. Jadi apa yang kita build di board yang baru itu adalah bagaimana kita namakan produk konsultan yang ada di toko-toko, dari 2000 toko di seluruh Indonesia itu, yang mereka harus melakukan maintenance. Setiap kali mereka harus mengecek levelnya, mereka harus mengecek bahwa berapa kali mesin itu berjalan dan sebagainya, dan kita bisa tahu tuh mana aja yang melakukan dengan baik, mana aja yang tidak, mesin yang off dan sebagainya. Dan ini memberikan data kepada kita untuk kapan saja spare parts-nya perlu diganti, ya. Quality control improvement, IoT device monitor production process to ensure consistency and compliance with standard. Ya, tentunya IoT yang kita bikin dan kita implementasikan ini sangat penting, karena ini adalah menjadi data point untuk supaya kita bisa menganalisa dan kita bisa selalu melakukan continuous improvement. Next. Ya, jadi ini mungkin adalah sedikit gambar apa yang kita lakukan. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini adalah mesin tinting Propan yang ada di toko-toko, ya. Kalau Anda misalnya masuk ke toko depo bangunan atau apa, ingin memilih warna favorit, bisa melihat mesin kita, dan ini terkoneksi terhadap internet. Anda bisa lihat ini adalah board yang kita desain sendiri. Board itu sekarang mempunyai ESP32 microprocessor yang ada. Ya, ini adalah bikinan Propan, design by Propan Raya. Ya. Dan ini adalah dashboard yang kita bikin. Kita bisa melihat mana saja performance daripada penjualan mesin-mesin kita pada hari itu, mana saja mesin yang off, mana saja mesin yang nyala dan sebagainya. Ya, ini bisa difilter berdasarkan lokasi dan sebagainya. Ini salah satu dashboard yang kita build sendiri. Next. Jadi big data analysis tentunya adalah enhance customer insight. Big data analysis provide deep understanding of customer behaviors and preference, ya. Di sini kita bisa memprediksi secara langsung produk yang disukai, juga tren warna dari app kita. Dan tentunya mungkin untuk Anda yang berada di distribution ataupun juga sales, itu tidak asing lagi terhadap namanya adalah TMS, Transport Management System, ataupun juga Salesforce Management System, atau yang
biasa kita kan sekarang sudah banyak belanja secara online begitu. Dari online itu kita bisa Shopee atau Tokopedia dan sebagainya mengorder, dan kita bisa melihat tuh tracking kita ada di mana. Terus habis itu kita membeli barang kita sudah ada sampai di mana. Jadi kita sudah mengimplementasikan ini mungkin hampir 10 tahun, di mana sales kita itu mereka mempunyai handphone dan kita tracking penjualan. Mereka bisa masukkan penjualan kita di di gadget mereka dan sebagainya. Dan mungkin salah satu yang interesting ya ini udah lama sekali, sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Selama ini kan mereka secara manual aja. Kalau misalnya ke toko-toko, bagaimana kita bisa pastikan mereka di toko, mereka harus tuh mendapatkan stempel dari tokonya, oh hari ini kamu sudah di sini gitu. Nah, begitu kita implementasikan ini, ketahuan mereka pagi-pagi ngumpul dulu, ngopi dulu di mana, terus habis itu bergerak kemana-mana aja. Dan mungkin sekitar 20-30% daripada sales kita itu mereka meninggalkan pekerjaan, jadi nggak bekerja lagi karena mereka tidak suka dipantau. Tapi ini setelah kita implementasikan, ini bisa meningkatkan produktivitas daripada penjualan kita dan untuk memonitor ya. Jadi ini adalah meningkatkan operational efficiency, optimization, analytics to optimize process, reduce cost, enhance overall operational efficiency. Kita mempunyai 47 cabang, 300 salesman, 2000 product consultant, 300 logistic vehicles ya. Jadi kita terus selalu analyze performance data. Risk mitigation through data-driven decision making. Data analytics helps in identifying and mitigating potential risk in operation. Jadi kita juga mempunyai suatu namanya adalah early warning system di Propan. Early warning system itu adalah jadi gini, salah satu tantangan kita karena kita juga masih banyak mengandalkan salesman ya, dan ini penting juga untuk sales untuk menjual karena banyak sekali langganan kita yang masih mengutamakan relationship, face to face communication dan sebagainya. Kadang-kadang terjadi suatu yang dinamakan fraud. Apa itu adalah fraud? Kadang-kadang misalnya nih pembayaran, banyak juga langganan kita yang masih inginnya ya bayar cash lah, karena mereka malas ke bank, mereka masih mendapatkan cash daripada customer kita. Jadi Indonesia kita masih menuju ke cashless society, kita masih belum menjadi cashless society seperti dibandingkan dengan China. China udah luar biasa sekali sekarang mereka. Sharing aja kemarin saya baru ke China, ke sana udah lama gak ke sana, bawa segepok uang renminbi. Habis dari pandemi kan pengen belanja, nggak diterima, nggak ada yang mau terima uang saya. Mereka bilang kalau bayar pakai QR code. Sampai lagi makan di restoran, terus ada pengamen. Ya, akhirnya saya mempunyai beberapa uang kecil gitu, pengamen pakai mikrofon nyanyi-nyanyi, gue mau kasih uang kecil saya, ditolak sama dia, sorry tidak mau terima uang kecil, katanya kalau mau scan QR langsung deposit ke QR itu. Luar biasa, ini cerita nyata. Jadi mereka society-nya sudah sangat-sangat advance ya. Nah di Indonesia itu karena kita belum menjadi cashless society, kadang-kadang terjadi fraud. Fraud itu ya mungkin salesman kita yang uangnya nggak disetorkan, atau kadang-kadang mereka ada order tapi dimasukkan ke toko lain dan sebagainya. Nah kita di background itu melakukan analisis terhadap pattern-pattern yang di luar daripada kebiasaan, dan kita memberikan flag kepada tim kita untuk kita analisa gitu. Silakan berikutnya. Next. Agak sak. Oke, jadi ini adalah gambar sedikit apa yang kita lakukan untuk
SFA adalah Sales Force Automation untuk sales kita. Profile Order Customer itu adalah tool yang kita berikan kepada langganan kita atau distributor kita, toko-toko kita untuk memberikan order. Ya, mereka bisa enter order sendiri, mereka bisa melihat status pembayaran dan sebagainya. Dan kita link juga ke transport management kita, di mana kita bisa tracking lokasi daripada truk kita. Misalnya nih, kita itu delivery sudah ada jadwalnya. Kalau mereka keluar daripada jalur atau berhenti di tempat yang lama atau sebagainya, kita akan ada alert. Dan habis itu tim kita akan follow up dan apa yang terjadi, ada ban bocor dan sebagainya, sehingga kita bisa meminimalkan resiko terjadinya sesuatu terhadap pengiriman kita. Dan semuanya itu tentunya kita koneksikan juga ke SAP server. Next. AI for predictive maintenance, ya. Jadi machine learning predicts equipment failure, reducing downtime dan enhancing efficiency, ya. Seperti yang saya bilang tadi, memang AI itu is a big topic, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga. AI itu memerlukan banyak data point. Bahkan kalau kita kita itu bicara dengan AI, seperti kita memakai large language model seperti ChatGPT dan sebagainya, itu kita harus memberikan mereka prompt dulu bahwa AI itu mesti mengerti apa yang kita mau, dan dengan informasi kita berikan, mereka bisa memberikan jawabannya, ya. Quality control enhancement with AI-driven system, improve production consistency, ensuring compliance with quality standards. Jadi IoT memang sangat berperan untuk ensure compliance dengan quality standard, optimizing process efficiency with AI, algorithms, optimize manufacturing processes, boosting productivity and cutting cost. Ya, oke, so next. Jadi benefits of smart factory tentunya adalah improve operational agility, adaptability and responsiveness to market changes. Ya, kita sekarang sedang membangun versi yang kedua smart factories. Jadi versi yang satu tadi sudah saya jelaskan, versi yang kedua adalah lebih banyak ke modularization, bagaimana kita bisa membangun dan mengkombinasikan begitu banyak formulasi, SKU, raw material dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan formula dan produk yang lebih efisien lagi untuk memberikan solusi kepada Anda. Dan real-time monitoring and control, real-time data monitoring, optimize production process, enhancing efficiency and productivity. Jadi di pabrik resinnya Propan, kita sudah pasang solar PV, solar cell, solar panel, untuk supaya kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel. Ya, kita akan menuju ke zero carbon juga, tapi memang di Indonesia ini agak polemik sih. Jadi waktu kita implementasikan itu kita cuma dibatasin 28% oleh PLN. Alasannya adalah karena PLN mempunyai surplus energi, ya, surplus energi yang mereka harus jual karena mereka itu sudah menandatangani namanya adalah Power Purchase Agreement dengan yaitu pembangkit listrik yang lain, sehingga surplus ini menjadi beban untuk PLN, ya. Jadi tapi menurut saya sih PLN nggak perlu takut, karena sekarang itu kan kendaraan dan sebagainya udah menuju ke EV. Ya, di kemudian hari EV will be playing a big part in our economy, juga in our transportation. Gitu. Jadi pasti akhirnya listrik itu akan terpakai untuk EV ini. Next. So importance of cyber security. Jadi ini menurut saya sangat penting banget nih cyber security, ya. Importance of cyber security measures in Industry 4.0, critical
for protecting sensitive data, preventing cyber attacks, dan ensuring operational continuity. Jadi tentunya kita banyak melakukan penetration test, data security, dan training terhadap orang-orang. Jadi kita itu harus mengidentifikasikan weak links-nya itu di mana, dan masih kebanyakan besar, sebagian besar weak link kita itu adalah di orang-orang kita sendiri yang belum di training. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Propan itu kita terjadi phishing attack. Jadi caranya adalah mereka pintar, mereka itu somehow gain access terhadap salah satu email dari purchasing kita, ya. Dan mereka baca emailnya semua, dan mereka setup bahwa ada invoice dari supplier kita yang harus kita bayarkan. Terus habis itu mereka mengirim email yang nama emailnya itu hampir sama dengan supplier kita, bilang oh perlu bayar segini tapi bayar ke bank account yang lain gitu. Dan salahnya kita adalah kita tidak memverifikasi kenapa ada pergantian terhadap bank account. Nah setelah kita bayar, supplier kita itu melihat loh kok belum dibayar-bayar, nanya dong, kita telusuri ternyata this is cyber attack. Tapi cyber attack itu entry point-nya adalah mereka bukan hacking atau apa, mereka adalah melakukan namanya social engineering. Social engineering itu memakai kita punya mungkin kelemahan secara manusiawi, ya, kita pikir oh ya atau kecerobohan kita sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak, ya, yang merugikan gitulah. Mungkin yang kedua adalah kita juga pernah kena, mungkin Anda pernah kadang-kadang pernah dengar namanya APK attack, ya gitu ya. Jadi kita kan juga ada penjualan secara online, kita mempunyai device dari Tokopedia yang ada akunnya untuk menjual cat-cat Propan yang ada di kita gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah ada yang mengirimkan link ke handphone, salah satu handphone yang dipakai untuk transaksi, dan di sana ternyata kita memperbolehkan install side loading aplikasi dari luar, dan ternyata begitu kita install yaitu mereka menarik data, habis itu OTP-nya diambil dan sebagainya, dan akhirnya uangnya ditransfer keluar. Jadi weak link-nya sekali lagi adalah dari human, ya inilah yang sekarang itu kita terus melakukan training, melakukan pembaruan, bagaimana sangat pentingnya untuk memproteksi data-data dan memproteksi integritas terhadap sistem kita. Augmented reality in mana nih? Augmented reality integration, augmented reality enhances training, maintenance, dan operations in manufacturing and design. Ini juga yang sekarang itu banyak dilakukan terhadap apa namanya, ya misalnya nih kalau Anda ingin memvisualisasikan cat yang baik untuk rumah, yang interiornya atau eksteriornya bagaimana, bisa pakai augmented reality. Tapi memang nothing is like the real thing gitu. Jadi saya percaya kedepannya memang tetap cat itu ya untuk melihat yang sebenarnya ya harus datang untuk milih warna. Seperti misalnya juga Anda ingin membeli baju gitu kan lewat Shopee atau apa, saya sih udah kapok sih beli baju lewat online karena semua yang datang itu sangat berbeda daripada yang ada yang kelihatan gitu ya. Jadi mungkin banyak ada juga yang mendapatkan good experience, tapi experience yang saya dapatkan selalu kurang begitu bagus ya. Dan blockchain for secure transaction, blockchain technologies ensure transparent, secure, and efficient transactions across network. Jadi ini saya ingin memberikan klarifikasi ya, apa itu blockchain sebenarnya. Banyak yang menurut saya memikirkan blockchain itu hanya pada
seperti Bitcoin atau financial transaction, sebenarnya blockchain technology is quite interesting. Ada beberapa hal yang membuat blockchain itu sangat bagus. Yang pertama-tama adalah transparansi, karena blockchain itu disetup bahwa mempunyai multiple ledgers. Jadi multiple ledgers itu ada beberapa lokasi yang bisa memverifikasi terhadap transaksi itu terjadi. Nah, begitu itu diverifikasi dan transaksi itu rekod itu menjadi permanen. Jadi menjadi transparan dan juga menjadi secure, karena itu nggak bisa dihack. Kalau sudah terjadi, kita akan terdeteksi dan akan terpublish kepada semua nodes di blockchain. Ya, jadi sangat penting sebenarnya. Menurut saya ini bisa dilakukan di berbagai macam sektor, termasuk juga salah satunya itu yang saya pikirkan adalah misalnya tanah di Indonesia ataupun properties gitu, itu bisa terekord di blockchain dan itu semua orang bisa melihat dan mempunyai aksesnya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi bahwa oh ini tanah gue diserobot orang atau ada ini itu dan sebagainya ya. Oke, next. So progression to Industry 5.0. Ini sebenarnya kita masih bicara tentang Industry 5.0 karena Industri 4.0 itu diciptakan way before AI terjadi ya. Sebenarnya apa yang ini dimaksud adalah Industri 4.0? Human machine collaboration. Jadi bagaimana kita bisa lebih dekat dengan mesin. Misalnya exoskeleton yang bisa membuat kita bisa mempunyai kekuatan yang berlipat ganda begitu ya, ataupun juga bagaimana kita bisa mendapatkan sinergi cooperation untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan adaptability ya. Sustainability focus in Industry 4.0. Jadi ini adalah mega trend, semua orang bicara terhadap sustainability, bagaimana kita bisa mengurangi waste, kita bisa fighting climate change ya, dan tentunya adalah ethical AI implementation in Industry 4.0. Jadi AI itu adalah menjadi suatu entity yang sangat powerful. Bagaimana kita bisa memastikan AI itu adalah ethical? Ethical itu adalah melakukan sesuatu yang mengikuti moral-moral ataupun juga norma-norma yang kita ada gitu ya. Siapa tahu AI itu juga bisa menjadi evil gitu kan, itu adalah dua sisinya. Jadi AI itu adalah sementara ini menjadi suatu tools yang kita bisa gunakan. Mungkin in the future AI itu bisa juga bisa menjadi pemimpin kita in the future juga, who knows gitu. Ataupun Elon Musk bilang bahwa kita mungkin akan menjadi seperti moviesnya Terminator, who knows. Okay, so let's go next. Jadi conclusionnya adalah, are we already implementing Industry 4.0 gitu ya, or are we ready for Industry 5.0 powered by AI? Sebenarnya proposition saya adalah, why are we still talking about Industry 5.0 gitu? Mestinya kita bicara tentang industri omega. Kenapa saya bilang industri omega? Ya, alpha dan omega. The last industrial revolution powered by AI. Kita mestinya adalah leapfrogging. Leapfrogging itu apa? Kita itu we have to jump dengan AI. Jangan lagi bicara industri 4.0, jangan lagi bicara industri 5.0. Use AI, embrace it supaya kita bisa maju. Seperti saya kasih contoh. Ya, dulunya Afrika itu mereka sangat keterbelakang, semua orang tidak mempunyai akses untuk telepon dan sebagainya gitu ya, karena telepon itu masih memakai copper lines, jadi kabel harus sambung satu persatu. Jadi mereka langsung ke 3G, terus habis itu langsung ke 5G, mereka leapfrogging gitu, karena mereka tidak mempunyai namanya adalah legacy system. Ya, salah satunya juga kita lihat kenapa China sekarang menjadi leader di EV. Karena China tidak mempunyai legacy manufacturing
seperti Jepang yang ada di namanya internal combustion engine yang pakai bensin, ya. Jadi mereka itu bisa mendominasi. Dulu saya masih ingat ya 15 tahun yang lalu mereka udah naik motor listrik yang benar-benar very quiet, nggak ada suaranya, dan sekarang mereka sudah menjadi produsen EV dan produsen baterai terbesar di seluruh dunia. Ya, ini bahkan melampaui Tesla, dan they will continue on the trajectory karena mereka nggak ada lagi industri legacy yang harus diproteksi, ya kan? Dan saya lihat adalah how we ready secara SDM, ya. SDM itu apa? Karena dengan AI ini pasti akan terjadi begitu banyak perubahan, banyak jobs yang akan hilang, gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita sekolah itu harus melarang AI untuk diajarin atau harus embrace AI dengan kekhawatiran para guru ini bahwa mereka akan menjadi irrelevant. But nothing can stop AI menurut saya. We have to embrace it, dan we have to think about it, dan kita harus semua secara industri, secara akademia, secara pemerintah itu benar-benar memakai new power ini semasa kita bisa untuk lebih mengerti, untuk lebih memajukan kita dan merubah pola pikiran kita, bahwa apalagi di sekolah-sekolah, bahwa AI itu harus diajarin kepada semua anak sekolah. Jangan menganggap bahwa kalau kamu pakai AI kamu cheating. Sebenarnya iya oke, but so what? Gitu kan. Terus terang sekarang ini ya, kita waktu dulu diajarin belajar multiplication table sampai tabel pengalian sampai berapa, tapi akhirnya seberapa relevan dengan itu? Kita udah ada kalkulator, ada handphone, bisa kalkulasi gitu. In the future menurut saya AI akan menjadi companion kita, dan ya saya berharap kita meleapfrog ke industri Omega di mana kita memakai AI untuk mentransformasi semua industri yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Itu saja. Terima kasih.